Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami komunitas ini dalam misteri. Malam ini kita akan ngobrol santai berhubung bulan Ramadan. Jadi kita akan membahas tentang bulan Ramadan di mata anak indigo. Nah, berhubung kan salah satu anggota kita kan indigo, yang teman-teman sudah tahu, Angga. Jadi gini enggak, kan kemarin kita sempat ngasih pertanyaan tuh di postingan Instagram. Jadi dari sekian banyak pertanyaan, rata-rata hampir sama, jadi kita kelompokkan jadi 4 pertanyaan. Nah, yang pertama enggak, zaman dulu kan waktu kita masih ngaji, kan sempat dibilang sama ustadz-ustadz kita kalau puasa setan atau jin itu diikat. Faktanya gimana enggak? Ini kan agak seru dikit nih, gimana nih kira-kira nih? Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari pertanyaan tadi bang, setan atau jin diikat. Tapi yang nggak lihat nggak loh bang? What the fuck? Enggaknya gimana nih? Contohnya aja kayak sehari-harian enggak, siang pun masih ada ketemu yang kayak perwujudannya kayak manusia yang lalu lalang, kata nggak orang, kiranya nggak orang. Juga contohnya untuk di masjid loh bang, lebih ramai sekarang nggak lihat jin Islam tuh di masjid loh bang. Apalagi masjid-masjidnya tuh udah berumur 100 tahun ke atas, 60-an atau 160-an ke atas lah bang, umur masjid tuh bang. Itu lebih meningkat jumlah jin yang ikut sholat sama kita bang. Termasuk itu bukan malam aja loh bang, siang Juga gitu ya? ya. Apalagi kalau udah sepertiga malam itu lebih banyak aktivitas jin-jin itu tuh di masjid. Dan apalagi bulan puasa ini doa yang lebih dijabah tadi kan mau subuh bang, mau azan subuh itu lebih dijabah doanya. Kalau itu kan jin muslim ya, yang kira-kiranya masih beraktivitas. Nah, kalau jin yang non muslim gimana? Ya kayak biasa juga loh bang. Oh, berarti jin muslim dan non muslim masih beraktivitas selama bulan Ramadan? Iya. Masalahnya apalagi kalau untuk jin-jin yang non muslim seperti manusia yang masih dekat dengan kegiatannya dengan perjinan, lebih kuat mereka sebenarnya tuh bang, Eksistensinya ya sama manusia tadi. Malah gimana caranya manusia tadi jin tadi membawa manusia semakin tenggelam ke dalam zona hitam ya bang. Oh, berarti gangguan atau apa namanya, pengalihan isu atau godaannya makin besar selama bulan Ramadan berarti ya? Iyalah bang, masalahnya sekitar mereka yang contohnya pemain enggak memiliki ilmu hitam. Enggak sehari-hari berkumpul sama orang yang lagi puasa. Seenggak-enggaknya pasti membawa enggak untuk niat baik sama ingin berpuasa juga tiba ya bang. Tapi kecuali beda kalau manusianya memang udah jauh dari orang keramaian, satu jauh dari terdengar ngaji azan, mungkin itu bisa jadi dia jin tadi kayak biasa aja atau gimana. Masalah dia udah cuek, ngapain ganggu dia juga, dia pastikan udah jadi kafir kok. Oke, itu berarti cerita yang kita dapat semasa ngaji dulu berarti bisa dibilang tidak benar ya berarti ya? Ya bisa jadi bang. Masalahnya kalau dari pertanyaan tadi, jin diikat atau setan, kalau setan itu kan sifat tuh bang. Ya. Kalau jin ya, enggak nih ke jinnya ya bang. Rata-rata sama, malah kalau intensitas untuk di masjid malah ramai bulan puasa loh bang.
Yang non muslimnya malah lebih menjerumuskan. Iyalah bang. Oh, berarti kesimpulannya yang muslim Tapi kegiatan yang non muslim tadi bang, setiap dengar suara azan subuh, maghrib, asar, suara azan lah, tetap mereka menghindar dulu menjarak ya. dari suara azan tersebut. Itu memang udah kodrat mereka. Dan itu kata-kata orang dulu, kalau orang azan pasti jin itu pergi ke rimba atau ke hutan atau ke air. Contohnya kalau kita dekat laut sekarang nih bang, pasti ke dalam laut mereka lari dulu. Nanti Baru kalau eksisnya setelah azan. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Pas juga tadi Angga sudah menyebut sedikit tadi aktivitas jin ketika bulan puasa yang muslim ya semakin tinggi. Nah, pertanyaannya nih, ada nggak kira-kira terasa dengan manusia? Misalnya kan katanya kan jin kan makin ramai nih di masjid. Kira-kira terasa nggak gesek-gesekan selama di masjid dengan jin itu? Soalnya kan tadi kata Angga kan aktivitas jin makin banyak. Pertanyaan yang di IG, jin kan puasa juga yang muslim. Nah, kira-kira ada terjadi pergesekan nggak antara jin dengan manusia selama bulan puasa yang di masjid? Atau manusia terasa nggak ketika rame di masjid itu? Angga pernah nih kayak cerita yang nggak alami ya bang. Ini kalau Angga melihat orang atau gimana nya orang tuh nggak bisa nggak menilainya. Ya. Masalahnya Angga juga abang tahu sendiri kan, Angga jarang sosialisasi. Nah, ya. Jadi kalau yang Angga rasain kalau pemain Angga jadi sebagai manusia awam terasa bang. Terasa ya. Rasanya tuh gimana? Apakah rasanya kayak hangat atau dingin atau terasa kayak merinding atau gimana? Oh, lebihnya kalau di jin Islam nih bang, Ya. lebih adem, Adem ya, dingin ya. dingin. Malah suasana masjid tadi umpamanya, ini contohnya sholat asar atau zuhur lagi panas kan bang. Kalau zuhur tuh walaupun kipasnya kayak apapun nggak sebanyak biasa hidup umpamanya bang, tetap sejuk gimana gitu rasanya bang. sejuk ya. Saking banyaknya aktivitas jin ya. Tuh kalau yang nggak contoh ini masjidnya udah berumur 50 tahun ke atas loh bang. Tapi kalau masjid baru-baru yang nggak rasain, kayak ada dekat rumah nggak, ini masjid baru loh bang. Ya. Ya suhunya hampir sama dengan rumah-rumah biasa. Itu membedakannya kalau semakin lama masjid tadi semakin banyak jemaah ya, di nggak jemaah manusianya aja tapi jemaah jinnya juga bang. Oke. Berarti memang saking banyaknya jin yang mungkin berzikir atau sholat ya di Iya, masjid ya. Jadi suasana dalam masjid lebih adem ya, lebih sejuk gitu lah ya. Nah, ini pertanyaan ketiga nih. Nah. Oke, ini pertanyaan ketiga tentang malam Lailatul Qadar. Karena kan kita ngambil video ini kan pertengahan Ramadan nih. Dan katanya kan malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 20 ke atas. Nah, kira-kira malam Lailatul Qadar itu terasa nggak bagi anak indigo atau memang tetap jadi misteri seperti kata ustadz-ustadz gitu? Ini bagus pertanyaan. Ini agak berat soalnya, ini ada yang nanya soalnya. Gimana kira-kira tuh? Sambil merokok mungkin bang. Kalau malam Lailatul Qadar tuh bang, itu tuh memang malam penuh rahasia loh bang. Ya, terus? Kalau yang nggak rasain, ini untuk individu enggak bang? Iya. Malam itu kan malam Lailatul Qadar itu kan mau dari pertengahan malam itu tuh jam 9-nya 8-an bang, jam 10-an lah, sampai ke sepertiga malam atau mau ke subuh. Ya. Yang nggak rasain itu aneh bang. Kalau malam biasa-biasa itu biasa aja. Tapi kalau pas tiba malam Lailatul Qadar tuh bang,
pas mau habis baru terasa mangga. Rasanya gimana? Beda aja bawaan badan loh bang, kayak gelisah kita pertamanya satu pas mau lihat ke di suasana nggak ada lagi di luar pamanya tuh kayak langit pamanya gelap bang. Ya. Awalnya kayak ada ngeliat tuh kayak ada bintang bang, bintang berjatuhan. Kayak hujan meteor gitu. Bisa jadi kayak itu bang. Itu kan dari penglihatan. Dari segi rasa tuh gimana? Apakah ada rasa khusus kah di malam Lailatul Qadar atau memang Mau misalnya dingin atau gimana gitu gimana? kalau suhu kan nggak bisa. Nggak bisa. Kadang kita pagi kita yang aktifnya malam nih bang, banyak kegiatan malam kan. Ya. Jadi aktivitas tuh kayak biasa aja, tapi pas udah tahu hampir habis malam itu rasa ada kayak energi listrik di punggungnya loh bang. Kalau enggak ya? Kalau enggak bang, tapi kalau orang lain, teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain enggak, mungkin nggak tahu, berbeda-beda mungkin bang. Bisa jadi pas malam itu tuh ada yang mendatangi ke mimpi dia. Berarti tahunya itu malam Lailatul Qadar berarti ketika sudah mau habis baru terasa ada perbedaan di malam itu berarti ya? Iya bang, satu dengan perpohonan kayak bang. Kalau pemangga di rumah kan dekat-dekat pohon tuh bang. Iya. Pohon biasanya tegak bang, dia agak condong loh bang. Agak miring gitu ya? Ya biasanya kalau pohon itu daun-daunan condong kan mengikuti matahari bang. Ya. Ini malam, tengah malam mau ke pagi itu bang, kan nggak ada matahari. Ya. Kenapa dia bisa kayak merebah ke arah ke jalan? Itu miringnya tuh ke arah kiblat. Arah kiblat loh bang. Arah kiblat ya? Ya arah kiblat. Masalah nih rumah enggak nih pohon-pohon. Ya masalah jalan nih bang. Ya dia enggak sering di depan rumah duduk kan bang. Berarti dia kayak agak mencondong ke loh bang. arah kiblat ya? Iya. Sedangkan tuh nggak ada angin. Contohnya belum puasa kemarin ya bang. Iya. Kayak itu loh bang. Yang kalau yang alam satu kan kadang tuh burung-burung. Mana ada burung mau ke pagi bunyi bang. Oh, ini bunyi semua? Rata burung alam loh bang. Iya, burung alam. Bukan contohnya nih bisanya jangan di perkotaan kita beri contoh bang. Oh, berarti bukan burung peliharaan lah berarti Bukan ya? peliharaan. Ini arah burung ke liar desa-desa. ya? Burung liar berarti ya? Ya rumahnya kan agak padang coret nih bang. Kan lebih agak di kampung tuh. Agak pinggiran gitu Agak ya? pinggiran. Jadi ada suara-suara kayak itu loh bang. Burung-burung liar bunyi ya? Ya kalau ayam tuh kalau sepertiga malam tuh udah biasa sama enggak bang. Masalah kadang jin Islam lewat atau malaikat yang ada lewat. Iya. Berarti Dari langitnya kayak hujan meteor. Kalau dari alamnya perpohonan seperti miring gitu ya? Miring gitu bang. Sedangkan nggak ada angin, daunnya nggak goyang loh bang. Itu tuh berarti batangnya memang Betul yang bengkok gitu ya? bengkok bang. Berarti itu pula ya, berarti itu tetap jadi rahasia ya, kita nggak tahu kapan dia datang. Itu nggak awal tadi pembicaraan kita tuh kalau malam Lailatul Qadar tuh memang akan jadi rahasia. Tetap jadi rahasia, cuman kita kesadarannya ketika mau habis ya. Itulah. Oke. Berarti paling nggak Dan kan? penyesalan tuh terakhir kan bang. Berarti paling nggak anak-anak Indigo tahu lah ya, oh ini ternyata malam Lailatul Qadar walaupun telat, paling nggak masih sempat doa lah dikit lah gitu ya. Ya untung terkabul kan. Ya, amin. Amin. Oke. Nah, terus ini pertanyaan terakhir nih. Soalnya kan pertanyaan banyak, cuman rata-rata hampir sama pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir nih. Ketika malam takbiran nih, itu kan perbatasan antara Ramadan habis mau ke bulan Syawal. Nah, aktivitas kan biasanya kan mau habis puasa, mau habis mau ke Lebaran, itu ada perbedaan nggak dengan hari-hari biasa? Soalnya kan puasa mau habis nih, yang bulan yang khusus lah, istilahnya yang istimewa kan mau habis. Ya, bulan kembali suci kan. Nah, masuk bulan Syawal. Nah, itu ada perbedaan khusus nggak
dengan bulan-bulan lain? Kayak malam 1 Muharram misalnya kan. Kalau khususnya untuk bulan Ramadan bang, kalau malam takbiran tuh bang, kan apalagi di daerah enggak orang banyak yang pas corona nih aja sih bang, yang takbiran jalan di rumah-rumahan di desa-desa tuh kurang kan bang. Tapi kalau walaupun mereka takbiran kayak meriah pun bang, suasana yang nggak rasain dimanapun enggak bang, hening. Berarti ini di dalam grupnya hening nih Hening, damai aja ketika malam takbiran. malam takbiran, walaupun riak-riuk takbiran bang. Itu yang jin-jinnya itu masih ada aktivitas atau memang udah kayak menghilang gitu? Atau berkurang aktivitasnya malam takbiran? Kalau untuk di jalan-jalan bang, ini kalau pengalaman enggak, kalau di jalan-jalan lebih kurang sih yang nggak lihat bang. Tapi kalau di masjid bang masih tetap ramai. Berarti pas 1 Syawal baru itu udah normal lagi. itu tuh baru normal kayak biasa bang. Kayak hari-hari biasa. Kayak hari biasa. Berarti ketika malam takbiran yang masih tetap ramai seperti malam-malam Ramadan sebelumnya. Cuman ketika malam 1 Syawal 1 Syawalnya ketika malam 1 Syawal itu udah kayak biasa lagi. Udah kayak biasa bang. Berarti udah nggak ada rame-ramenya lagi ya. Paling yang tinggal itu yang partai-partai memang menetap di situ lah jin ya bang. Yang kayak jin yang jin ini kan hampir sama kayak manusia nih bang. Nah ada yang kayak mengembara dia tak kemana-kemana, dia nanti pas di bulan Ramadan nanti dia mau udah netap di situ, dia sebentar sebulan segitu kayak manusia lah dia bang, jin tadi bang. Nah ini ada pertanyaan lucu nih satu nih. Tapi 4 bang. What the fuck? Hah? Ada lagi yang lucu nih. Mungkin iseng atau gimana, tapi boleh juga nih pertanyaannya. Nah, Kalau bisa nggak jawab. Nah, kalau di manusia kan identik dengan Lebaran ya, identik dengan baju baru, semua serba baru. Nah, kalau jin gimana? Apakah dia punya bentuk baru, atau ada perubahan energi atau gimana? Lucu nih pertanyaannya nih. Tapi emang boleh juga sebenarnya. Gimana? Kalau di contoh dalam kehidupan enggak kadang ada teman ini bukan manusia loh bang, temannya jin, Teman goib ya. teman goib. Tapi kalau tiba bulan Ramadan tuh dia minta energi, tibanya untuk ganti kostumnya bang. Oh emang ada ya? Iya memang. Emang ada ya? Iya, dia minta spot doa supaya dia punya energi, supaya dia bisa kayak dandan lagi dia bang. Oh, berarti emang nggak hanya manusia. Pamannya ya? kita pakai baju baru kan bang. Ada Iya. sekitar seminggu lagi dia pakai baju baru itu loh bang. Itu aja bang. Contohnya kuntilanak ada dekat rumah bang. Dia insya Allah. Dan kadang tiba baiknya dia kayak muslim katanya. Tapi sampai sekarang nggak percaya. Tapi pas hari mau raya bang, dia kayak merajuk-rajuk kayak gitu kan. Ngapain lah anak ini kan? Kayak disampaikan dia kalau pengen lagi baju baru, ya nggak cuman ngirimnya Al-Fatihah loh bang. Ya kayak bajunya putih serba putih. Ya warna-warni kayak baju kerudung baju Islam cewek itu apa bang? Kayak baju gamis-gamis gitu. Gamis-gamis gitu loh bang. Berarti nggak cuma manusia. Iya ya? bang. Malah kadang kalau udah raya tuh kadang bingung juga tuh bang. Mana yang manusia yang pergi raya, mana yang jin. Wah semua serba gaya ya, udah Iya. bergaya ya. Oke lah guys, mungkin pertanyaan konyol terakhir ini menjadi penutup sesi obrolan santai kita malam ini. Ya mohon maaf sahabat kalau suaranya lebih keras ombak daripada suara kita. Masalah kita di tepi pantai Kota Padang. Ya mudah-mudahan tayangan ini bisa setidaknya menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat SDM yang sudah bertanya di DM Instagram. Soalnya di komen kayaknya mungkin pada malu mungkin ya, rata-rata di DM sih pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Angga atas informasinya. Ya kalau ada terkurang terlebihnya bang, mohon maaf dulu bang. Oke sahabat SDM, sekianlah obrolan santai kita malam ini.
Semoga bisa bermanfaat lah untuk teman-teman dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Dan mudah-mudahan setelah Lebaran kita akan penelusuran lagi di mana tempatnya, tunggu aja. Dan jangan lupa teman-teman, kalau ada rekomendasi lokasi yang akan kita telusuri, jangan lupa komen di bawah. Sekian obrolan santai kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.